Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si bocil pingin jalan-jalan. Bab 1091 sampai 1095. Murong Kingge sangat pintar. Tak heran bahkan barang antik tua seperti Ganru yang telah hidup jutaan tahun pun memujinya. Tidak semua orang dapat melakukan analisis menyeluruh terhadap suatu masalah berdasarkan beberapa kata dari Ganru dan petunjuk yang diketahuinya. Tubuh menawan Bai Li Yanhong memang dirusak oleh Lindong. Hanya saja dia tidak melakukannya secara sukarela, tapi karena dia tidak punya pilihan. Tapi ini tidak lagi penting. Fakta yang tak terbantahkan bahwa tubuh tampan dipaksa menyebabkan misi keempat saudara perempuan Gongru hampir gagal. Untungnya, dia menemukan tubuh menawan lainnya. Jika tidak, nasib Bai Li Yanhong akan lebih buruk daripada dikirim ke Gua Es. Murong Kingge menemukan poin-poin penting. Alamat website pertama URL. Terasa semakin tidak seimbang. Kebencian terhadap Lindong juga lebih berat. Dia bisa menerima wanita manapun, tapi Anda tidak bisa menerima diri sendiri. Fakta ini membuat kebanggaan Murong Kingge tidak dapat ditoleransi. Bagaimanapun, dia ingin bertanya langsung pada Lindong. Kalau tidak, Murong Kingge tidak akan rela mati. Kebencian inilah yang membuatnya bertahan dalam seni terlarang untuk waktu yang lama. Jika bukan karena dia pingsan, Lindong yang menertawakannya muncul di benaknya. Murong Kingge tidak bisa bertahan sama sekali, setelah memikirkan semuanya dalam waktu yang sangat singkat. Dia melanjutkan, "Empat Tuan, Kingge ingin tahu apa yang ingin Anda lakukan dengan tubuh pesona. Jika memungkinkan, saya bersedia memberikannya kepada Anda. Bagaimanapun, tidak peduli apa, Anda adalah Tuan Kingge. Dan karena saya telah berkorban banyak, meskipun itu untuk suatu tujuan, aku sangat berterima kasih padamu." Keempat saudara perempuan Gongru saling memandang. Jelas sekali, dia tidak menyangka Murong Kingge akan mengatakan ini. Jika memungkinkan, mereka berempat juga ingin mempertahankan Murong Kingge. Saat Tuan Muda bangun, dia pasti akan menyukainya. Sayangnya, tidak ada peluang bagi keduanya untuk ada pada saat yang bersamaan. Murong Kingge tidak bisa memberikan apa yang mereka inginkan, apalagi tidak mau memberikannya. "Kingge, jika kamu bisa mengatakan ini, itu membuktikan bahwa kami tidak salah menilai kamu. Sayangnya, kamu tidak bisa memberikan apa yang kami inginkan." Ganru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa yang kamu inginkan? Kami menginginkan semua yang kamu miliki, termasuk hidupmu." Ganru mengatakan ini, keempat saudara perempuan itu bertindak pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, mereka mendatangi Murong Kingge, mengepungnya, dan memotong rute pelariannya. Meskipun tubuh mereka berempat sangat lemah, fondasinya tetap ada. Terutama kakak perempuan tertua Ganru dan kakak perempuan kedua Yuru. Mereka pernah berada di puncak level orang suci sejati dan hanya selangkah lagi dari level Raja Suci. Orang yang begitu kuat, bahkan jika dia turun satu level, mencapai puncak level Sudo Suci. Itu juga merupakan eksistensi terkuat di antara para santa palsu. Tentu saja hal itu tidak bisa dipungkiri. Keempatnya berada dalam periode kelemahan ekstrim. Tidak bisa menunjukkan banyak kekuatan, walaupun demikian. Menurut pendapat mereka, tidak ada masalah dalam menggabungkan kekuatan untuk menghadapi Murong Kingge, yang baru saja memasuki alam suci dan belum sepenuhnya menguasai kekuatannya sendiri. Awalnya saya takut akan kecelakaan, jadi saya ingin menunggu sampai saya pulih sebelum mengambil tindakan. Hanya dengan cara ini kami dapat menjamin tingkat keberhasilan 100%. Sekarang telah ditemukan, tidak masalah jika Anda tidak ingin mengambil tindakan. Kami hanya bisa mempersembahkan korban untuk membangunkan Tuan Muda terlebih dahulu,
dan kemudian mempertimbangkan untuk memulihkan tubuhnya. Murong Kingge mendengar jawaban sang master dan melihat tindakan keempat master tersebut. Aku menghela nafas dalam hati. Benar saja, itulah yang dia pikirkan. Apa yang diinginkan orang lain, ini adalah hidupmu sendiri. Tapi apa gunanya hidupku sendiri? Murong Kingge tidak tahu. Mungkin pengetahuannya terlalu picik. Tuan, apakah Tuan dan murid kita benar-benar ingin bertarung satu sama lain seperti ini? Sejujurnya, saya sangat menghormati Anda dan tidak ingin bertengkar dengan Anda. Apakah tidak ada solusi damai? Nada memohon. Kingge, mari kita menjadi master dan magang di kehidupan selanjutnya. Guru berjanji kepadamu bahwa dia akan mengajarimu dengan baik. Sedangkan untuk kehidupan ini, kamu akan memenuhi keinginan guru. Oke. Tapi aku tidak ingin mati. Aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Belum selesai. Murong Kingge menggelengkan kepalanya. Kalau begitu kita harus melakukannya sendiri. Maaf. Kata-katanya baru saja selesai. Keempat saudara perempuan itu menyerang Murong Kingge di tengah pada waktu yang bersamaan. Sang master mengalahkan muridnya. Keempat master itulah yang mengambil tindakan pada saat yang sama, berusaha sekuat tenaga untuk membunuh murid mereka. Saya khawatir hanya mereka yang bisa melakukannya. Pada saat ini, Murong Kingge juga tiba-tiba meledak dengan aura yang sangat ganas. Itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang suci. Seperti yang dikatakan Murong Kingge sendiri, dia belum ingin mati. Tapi keempat tuan itu ingin dia mati. Jika ini masalahnya, maka kita tidak punya pilihan selain menyangkal tuan kita. Jika Gongru bersaudara pulih, Murong Kingge tidak akan punya kesempatan. Kini mereka berempat berada dalam tahap lemah. Hasilnya sangat sulit untuk dikatakan. Oleh karena itu, Murong Kingge memilih waktu yang tepat untuk pertarungan. Di dalam sekte kaca berwarna-warni, Gongsun Zimeng dengan gugup menunggu kedatangan Lindong. Saya baru saja menerima kabar dari Lindong belum lama ini, mengatakan bahwa dia datang untuk menjelajahi kawasan terlarang. Area terlarang yang selama ini disembunyikan sekte tersebut dalam kegelapan, akhirnya akan terkena sinar matahari. Pada saat ini, Gongsun Zimeng merasa sedikit gugup. Sebagai sekte kuno, sekte kaca warna-warni tidak memiliki satupun orang suci selain 4 tetua tertinggi. Hal ini tidak masuk akal dan tidak sehat. Yang lain merasa bahwa murid-murid di sekte tersebut tidak cukup berbakat dan tidak bekerja cukup keras. Hanya Gongsun Zimeng, yang telah memeriksa informasi yang tak terhitung jumlahnya, yang mengetahuinya. Sejak berdirinya sekte tersebut, banyak orang suci telah dilahirkan. Namun, para senior ini mungkin telah memasuki area terlarang untuk mundur sebelum menerobos, dan tidak pernah keluar lagi. Atau setelah terobosan, dia dipanggil oleh penatua tertinggi dan memasuki area terlarang tetapi tidak pernah keluar lagi. Singkatnya, semuanya mengarah ke area terlarang. Banyak sekali rahasia yang terpendam di sana. Kini rahasianya akan segera terungkap. Sekarang, bum bum bum, terdengar beberapa suara keras berturut-turut. Meditasi Gongsun Zimeng terhenti. Apa yang terjadi? Dalam sekejap, Gongsun Zimeng muncul di langit. Dia melihat ke arah di mana suara keras itu baru saja terjadi. Di mana, area terlarang, segera, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul ke langit. Rupanya mereka baru saja mendengar suara itu. Sekelompok anggota inti dengan cepat mendekati pemimpin sekte Gongsun Zimeng. Master sekte, apa yang terjadi? Mengapa ada suara keras yang datang dari area terlarang? Ya, kita semua mendengarnya. Mungkinkah terjadi sesuatu di area terlarang? Hanya ada 4 tetua tertinggi di dalam area terlarang. Dan apa yang bisa terjadi pada pemimpin 7 orang suci? Murong Kingge.
Apakah ada seseorang yang menerobos masuk ke area terlarang? Tidak mungkin. Siapa yang memiliki keberanian seperti itu? Mengapa tidak? Gua belum diambil secara paksa. Keempat tetua tertinggi tidak punya cara untuk melakukan apapun. Tidak mengherankan jika seseorang menerobos ke dalam area terlarang. Gongsun Zimeng terkejut. Mungkinkah Lindong telah membobol area terlarang dan berkonflik dengan tetua tertinggi? Mustahil, menurut waktu, dia masih dalam perjalanan sekarang. Apapun yang terjadi, lihatlah dulu sebelum berbicara. Gongsun Zimeng berteriak dengan keras. Semua pejabat senior sekte akan mengikuti saya ke area terlarang, dan semua orang akan kembali. Setelah mengatakan itu, dia memimpin dan bergegas ke area terlarang dengan cepat. Pejabat senior lainnya segera menyusul. Gongsun Zimeng memimpin pejabat senior dari sekte kaca warna-warni ke area terlarang untuk melihat apa yang terjadi. Bagaimana bisa terjadi suara seperti gempa di kawasan terlarang? Selain itu, orang-orang yang tinggal di dalamnya adalah 4 tetua tertinggi di tingkat Santa sejati. Tidak semua orang berani membobol kawasan terlarang. Sekte kaca berwarna mencakup area yang sangat luas. Jarak antara kawasan pemukiman dan kawasan terlarang cukup jauh. Sekelompok orang masih dalam perjalanan dengan keraguan di hati mereka. Bum bum bum, terdengar beberapa suara keras lagi. Lebih besar dari sekarang, bahkan seluruh sekte kaca berwarna bisa merasakan getaran kekerasan. Ingat alamat website M42 Zoo. CC. Gongsun Zimeng dan yang lainnya berhenti, berdiri di udara, memandang tanah terlarang di depan dengan kaget. 5 sinar cahaya terlihat naik ke langit, membuka seluruh area terlarang. Bahkan dari jarak yang begitu jauh, Anda bisa merasakan tekanan yang kuat. Itu pasti bisa dipancarkan oleh orang kuat di alam suci. Pada dasarnya semuanya sudah jelas. Seseorang masuk ke area terlarang dan mengalami konflik dengan keempat sesepuh tertinggi, yang menyebabkan keributan besar. Bahkan area terlarang pun diledakkan. Ayo pergi! Teriak Gongsun Zimeng dan segera bergegas menuju area terlarang. Dia sudah menebak-nebak di benaknya, orang ini tiba-tiba masuk ke area terlarang. Itu mungkin Lindong. Kecuali dia, tidak ada seorang pun yang akan melakukan hal seperti itu. Semua tahun-tahun ini, tidak ada yang berani memasuki kawasan terlarang. Adapun alasan mengapa Lindong datang lebih awal, Gongsun Zimeng tidak diketahui. Di atas area terlarang dari sekte mengkilap berwarna-warni. 5 sosok berdiri dengan bangga di kehampaan, yang di tengah adalah Murong Qingge. 4 orang di luar adalah saudara perempuan Gongru. Mereka mengepung Murong Qingge untuk mencegahnya melarikan diri. Segalanya telah sampai pada titik ini, tidak peduli berapapun harganya, Murong Qingge harus dipertahankan. Jika tidak, mereka tidak akan bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuan Muda, dan Tuan Muda tidak akan bisa bangun. Hal ini tidak dapat diterima oleh mereka berempat dalam keadaan apapun. Saat ini, Murong Qingge sedikit malu. Rok kasacian tembus pandang di tubuhnya compang camping, memperlihatkan kulit putih dan lembut di bawahnya. Itu membuat pria ingin menyentuhnya begitu dia melihatnya. Masih ada sisa darah di sudut mulutnya. Rok kasacian juga sebagian diwarnai merah. Dia jelas menderita luka dalam yang serius. Dadanya yang menjulang naik turun dengan hebat, dan napasnya sangat cepat. Tapi matanya dengan tenang memperhatikan 4 tuan di sekitarnya. Keempat saudara perempuan Gongru tidak jauh lebih baik. Ada sisa darah di sudut mulutnya. Pakaian di tubuhnya juga rusak. Keempat orang itu memandang ke arah Murong Qingge, tetapi mereka tidak tenang sama sekali. Sebaliknya, ia penuh dengan keajaiban, seolah-olah dia tidak percaya apa yang dilihatnya itu nyata. Hanya beberapa perkelahian,
mereka berempat bergabung dan tidak mendapatkan keuntungan apapun. Kekuatan Murong Kingge tidak hanya sesederhana tahap awal tingkat Santo Semu ketika ia pertama kali memasuki alam suci, tetapi telah mencapai tahap tengah alam suci. Sulit dipercaya, hanya ada satu kemungkinan untuk hasil seperti itu. Artinya, energi yang diserap lawan ke dalam tubuh mencapai lebih dari 80%, bahkan lebih. Sejauh yang mereka berempat tahu, saat menggunakan teknik terlarang ini, orang-orang yang berada dalam formasi dapat menyerap 30% energinya, yang dianggap melewati garis passing. Murong Kingge secara langsung menyerap lebih dari 80%, yang jarang terjadi. Itu tidak bisa lagi digambarkan sebagai luar biasa. Seorang jenius mutlak di antara para jenius, monster di antara monster. Orang-orang seperti itu, apalagi di alam Xingsu ini. Bahkan jika Anda melihat peradaban yang lebih maju, mereka sangat jarang. Mereka termasuk dalam level mesum teratas dan memiliki masa depan yang tidak terbatas. Sasaran yang ditetapkan oleh saudara perempuan Gongru untuk Murong Kingge adalah 30%. Jika mencapai 30%, akan bermanfaat bagi mereka berempat untuk menghabiskan begitu banyak energi untuk melakukan teknik terlarang ini. Bagaimanapun, dia adalah orang dari peradaban tingkat rendah, dan 30% dari mereka menganggapnya terlalu tinggi. Di luar dugaan, performa Murong Kingge jauh melebihi ekspektasi mereka. Seharusnya tahu begitu, seharusnya itu dihentikan lebih awal. Kenapa pertengkarannya sampai pada titik ini dan dibalas oleh pihak lain? Keempat saudara perempuan itu memandang ke arah Murong Kingge yang dikelilingi oleh mereka. Saya terkejut, lebih banyak kemarahan. Berapa tahun mereka berempat terluka? Sudah lama sekali bahkan ingatanku menjadi sedikit kabur. Belum lagi dia terluka sekarang, cedera itu seharusnya terjadi di tangan muridnya. Baru saja, mereka menggunakan teknik terlarang untuk meningkatkan kekuatan murid ini. Sudah berapa lama sejak itu, dia terluka oleh murid magang yang dia latih dengan tangannya sendiri. Siapapun yang menghadapi situasi ini mungkin akan sulit menerimanya. Kingge, kamu adalah wanita terbaik yang pernah kulihat selama aku datang ke alam Starfire. Sejujurnya, sangat jarang dan jarang bertemu orang sepertimu di peradaban tingkat ketujuh ini. Jika kami para saudari tidak memiliki misi, kami pasti akan memperlakukan Anda dengan baik dan melatih Anda menjadi orang yang berbakat. Sayangnya, waktunya tidak tepat, dan guru serta murid kami ditakdirkan untuk tidak mengalami nasib itu. Nyonya Ganru menatap Murong Kingge dan berkata sambil menghela nafas sedikit. Terima kasih, Guru, atas pujian Anda. Prestasi Kingge saat ini semua karena 4 guru. Meskipun kami tidak dapat hidup berdampingan dengan damai dan salah satu dari kami harus berkorban. Apapun hasilnya, Kingge tetap sangat berterima kasih kepada keempatnya. Tuan, dihormati. Jawab Murong Kingge. Dia menangkap pesan yang sangat penting dari kata-kata Ganru. Pihak lain mengatakan bahwa dia adalah wanita paling luar biasa yang pernah dilihat pihak lain dalam banyak era di alam Xingsu. Arti kalimat ini sederhana dan jelas. Keempat master sepertinya bukan dari alam Xingsu, tapi itu datangnya dari luar. Mungkinkah itu berasal dari peradaban yang lebih maju? Dengan bakat luar biasa, kemauan yang kuat, dan mengetahui bagaimana membedakan waktu, dia bersembunyi ketika dia harus bersembunyi, dan mengekspos ketika dia harus mengekspos, tanpa kecerobohan apapun, dan dengan bonus dari tubuh yang menawan. Saya harus mengatakan bahwa Kingge adalah sungguh luar biasa, meskipun dia adalah seorang jenius terbaik di kampung halaman kita. Sayang sekali. Yuru juga kagum. Murong bertekad, keempat tuan itu benar-benar berasal dari peradaban yang lebih tinggi. Hal ini perlahan membuat hatinya terasa berat,
menghadapi 4 master yang pernah berada di level Saint sejati. Mereka juga berasal dari peradaban yang lebih tinggi dari Starfight World. Bahkan jika dia memilih waktu yang tepat, dia pasti akan menjadi sedikit tidak berdaya ketika pihak lain berada dalam kondisi terlemahnya. Ternyata keempat master itu bukan dari alam bintang kekosongan. Benar, kami berasal dari peradaban yang lebih maju, yang berkali-kali lebih kuat daripada alam bintang kekosongan, pelayan Tuan. Gongru mengungkapkan rahasia mengejutkan lainnya. Meski Murong Qingge tetap tenang di permukaan, namun ada gelombang besar di hati saya. Dia berasal dari peradaban tingkat rendah seperti galaksi Bima Sakti. Saya tidak memiliki banyak pengetahuan sejak awal. Level orang suci sejati sudah berada pada tingkat yang tidak dapat dicapai dalam pikirannya. Bahkan sekarang dia telah mencapai alam suci. Saya masih merasa bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat suci yang sebenarnya tidak dapat dicapai. Tapi sekarang Tuan ketiga memberitahunya, mereka adalah pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati. Dia hanya pembantu seseorang, 4 Tuan. Apa yang disebut misimu pasti ada hubungannya dengan Tuan muda yang kamu panggil aku. Ini adalah intuisinya, karena keempat Tuan itu hanyalah pembantu. Semua yang mereka lakukan pasti demi putra mereka. Tepat sekali, Qingge. Untuk menghidupkan kembali Tuan muda, kami berempat bersaudara telah mempersiapkan terlalu lama dan menghabiskan terlalu banyak usaha. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa hilang. Jadi aku hanya bisa mengorbankanmu. Kuharap kamu jangan salahkan tuannya. Qingge, merupakan kehormatan bagimu untuk menjadi kuali Tuan. Daripada melawan, kamu seharusnya bahagia. Sayang sekali kamu dan Tuan tidak bisa hidup berdampingan. Qingge, hanya dengan begitu Tuan muda bisa bangun. Kalau tidak, dia pasti akan menyukaimu ketika dia bangun. Jangan melawan, Qingge. Sebagai kuali Tuan, kamu bisa menjadi bahan mentah untuk kebangkitan Tuan muda. Ini bukan kesempatan bagi siapapun. Kalau menyangkut Tuan mudaku sendiri, keempat saudara perempuan Gongru semuanya menunjukkan ekspresi antusias. Di dalam hati mereka, Tuan muda adalah segalanya baginya. Ingat http://m dalam 1 detik. 42 Zu. CC. Tidak ada hal lain yang penting. Murong Qingge menggelengkan kepalanya dan menolak. 4 Tuan, itu Tuan mudamu. Bukan milikku. Hanya karena kamu rela mengorbankan segalanya untuknya bukan berarti aku juga bersedia. Aku, Murong Qingge, hanya hidup untuk diriku sendiri di hidup ini, dan tidak ada seorang pun yang bisa. Kamu tidak bisa mengendalikan pikiranku, apalagi membuatku mengorbankan hidupku. Tidak mungkin, karena kamu tidak bersedia mendedikasikan segalanya untuk Tuan. Kami hanya bisa mengambilnya sendiri. Qingge, jangan salahkan tuannya. Tuan, jangan salahkan Qingge karena tidak menghormati guru. Jawab Murong Qingge dengan serius. Tepat ketika kedua belah pihak siap untuk terus mengambil tindakan, Gongsun Zimeng melakukan pendekatan dengan sekelompok eksekutif senior inti dari Sekte Kaca Berwarna. Dari kejauhan, Gongsun Zimeng menyadari ada yang tidak beres. Mengapa sosok yang dikelilingi oleh 4 tetua tertinggi itu adalah seorang wanita? Mungkinkah Lin Dong ada di sini? Siapa itu? Saat jarak semakin dekat, semua orang akhirnya melihat dengan jelas siapa yang dikelilingi. Kepala 7 orang suci dari Sekte Kaca Warna-Warni, Murong Qingge. Jawaban ini mengejutkan semua orang. Bagaimana bisa? Gongsun Zimeng dan yang lainnya sulit mempercayai mata mereka. Apa yang mereka lihat? Keempat tetua tertinggi, mengenakan anggrek biru, mengepung Murong Qingge, dengan donor darah masih tersisa di sudut mulut mereka. Jelas terluka, Murong Qingge, yang berada di tengah, juga serupa. Dengan kata lain,
5 orang baru saja bertempur besar, dan kedua belah pihak menderita kerugian. Dengan 1 lawan 4, Murong Qingge masih bisa mengalahkan 4 tetua tertinggi dan melukai keduanya. Apa itu mungkin? Gambaran seperti itu hanya merusak kognisi dan imajinasi setiap orang. Terutama Gongsun Zimeng, pejabat senior lainnya dari Sekte Kaca Berwarna baik-baik saja. Mereka tidak mengetahui asal-muasal Murong Qingge. Berpikir bahwa dia adalah agen rahasia yang diatur oleh kekuatan lain, dia menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk menyembunyikan kekuatannya sendiri, dan bahkan 4 tetua tertinggi tidak menyadarinya. Sekarang sudah terungkap, tentu saja, pertempuran tidak bisa dihindari. Tapi Gongsun Zimeng mengetahui detail tentang Murong Qingge. Dia berasal dari planet yang sama dengan Lindong dan lainnya. Dia dibawa ke alam Singsu oleh Penatua Hong, wanita muda dari peradaban tingkat rendah. Bagaimana dia bisa tiba-tiba bertarung melawan 4 tetua tertinggi tanpa tertinggal? Namun, setelah terkejut sesaat, Gongsun Zimeng merasa lega. Karena dia memikirkan Lindong. Karena Lindong bisa menembus level Holy King dalam waktu sesingkat itu. Maka nampaknya tidak terlalu sulit untuk menerima bahwa Murong Qingge dapat memiliki kekuatan seorang suci sejati. Sekarang Gongsun Zimeng penasaran, planet macam apa yang bisa melahirkan 2 sosok yang menantang surga sekaligus. Dia tidak mengetahui semua yang terjadi di area terlarang. Wajar jika berpikir bahwa Murong Qingge memiliki bakat menantang surga yang sama dengan Lindong, dan kecepatan kultivasinya sangat cepat. Mampu melawan 4 tetua tertinggi berarti dia secara alami adalah pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati. Gongsun Zimeng merasa pandangan dunianya akan sepenuhnya terbalik. Ada Lindong di depan, belakangan ada Murong Qingge. Keduanya berasal dari planet yang sama. Kedatangan anggota inti dari Sekte Kaca Warna-Warni untuk sementara mengganggu kedua belah pihak yang hendak mengambil tindakan. Xiao Meng, bawa semuanya dan pergi. Pertempuran di alam suci bukanlah sesuatu yang bisa kamu ikuti, kata Gong Ru dengan keras. Elder Taisang, apa yang terjadi? Mengapa kamu bertengkar dengan Qingge? Gongsun Zimeng menanyakan keraguan di dalam hatinya. Pejabat senior lainnya juga melirik penasaran. Jangan mengajukan pertanyaan yang tidak seharusnya. Pergi, kata Gong Ru dengan suara yang dalam. Meskipun ada banyak sekali pertanyaan di benak saya, Gongsun Zimeng tidak berani melanggar perintah tetua tertinggi. Dia hanya bisa menjawab dengan hormat, ya, Penatua tertinggi. Murong Qingge berbicara. Master Sekte, Senior, apakah Anda ingin mengetahui rahasia yang terkandung di area terlarang ini? Apa tujuan didirikannya Sekte Kaca Warna-Warni? Kata-kata ini benar-benar menghentikan semua orang untuk pergi. Tentu saja Gongsun Zimeng ingin mengetahuinya. Jika tidak, Lindong tidak akan diizinkan datang untuk menjelajahi rahasia area terlarang. Area terlarang selalu menjadi tempat paling misterius di sekte tersebut, dan pejabat senior lainnya dari Sekte Kaca Warna-Warni juga ingin mengetahuinya. Xiao Meng, bawa orang-orang itu pergi. Kali ini, Ganru berkata lagi. Master Sekte, Sekte Kaca Warna-Warni tidak didirikan untuk memungkinkan setiap orang memiliki rumah yang stabil. Ada rahasia mengejutkan yang tersembunyi di dalamnya. Mengapa sekte tersebut, kecuali 4 tetua tertinggi, tidak memiliki orang suci yang kuat? Jangan menurutmu begitu. Pernahkah kamu memikirkannya? Faktanya, keempat tuan itu sama sekali tidak. Berhenti, teriak Ganru, menghentikan pihak lain untuk melanjutkan, dan pada saat yang sama, dia bergegas ke arahnya. 3 orang lainnya juga pindah. Kata-kata Murong Qingge terputus, dan 4 orang menyerang pada saat bersamaan. Kami hanya bisa menyerah untuk sementara waktu. Tangani 4 master terlebih dahulu.
Dia awalnya ingin menceritakan rahasia di area terlarang dan membiarkan pejabat senior dari Sekte Kaca Warna-Warni berdiri di sisinya. Mungkin Anda bisa melarikan diri dari kekacauan. Namun, keempat tuan itu tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Menyaksikan babak baru pertarungan dimulai, Gongsun Zimeng dengan cepat memimpin anak buahnya kembali, menjauh dari lingkaran pertempuran, tapi tidak pergi. Kata-kata Murong Qingge barusan berhasil membangkitkan minatnya. Apa yang ada di area terlarang? Mengapa para ahli tingkat suci sekte tersebut tidak keluar lagi setelah masuk? Satu atau dua tidak masalah, namun sejak berdirinya Sekte Kaca Berwarna, berapa banyak orang yang hilang di area terlarang? Apakah mereka hidup atau mati? Bang bang bang. Suara tabrakan dari berbagai pertempuran bergema di lapangan. Putaran serangan yang dilakukan oleh saudara perempuan Gongru ini jelas jauh lebih parah dari sebelumnya. Murong Qingge hampir tidak punya kekuatan untuk melawan. Sering diserang, cederanya semakin parah. Mereka berempat sudah siap sepenuhnya, terlepas dari apakah tubuh Anda lemah atau tidak, atau akan menyebabkan kerusakan permanen. Sekalipun perang ini akan meninggalkan gejala sisa yang tidak dapat diperbaiki, dia tidak akan ragu-ragu. Selama Anda bisa menang, selama Tuan Muda bisa bangun. Itu semua sepadan. Murong Qingge mundur dengan mantap di langit. Kakak beradik Gongru, yang telah mempertaruhkan segalanya, dipukuli hingga mereka tidak mampu melawan. Gongsun Zimeng dan orang lain di kejauhan menyadari ada yang tidak beres. Kedua belah pihak dalam pertempuran tampaknya tidak merasakan penindasan dari level orang suci sejati. Meskipun Gongsun Zimeng hanya berada di puncak tingkat tertinggi, sebagai kepala Sekte Kaca Warna-Warni saat ini, dia telah berhubungan dengan banyak orang. Apakah mereka berada di tingkat orang suci semu atau orang suci sejati? Empat tetua tertinggi dan Murong Qingge seharusnya hanya memiliki kekuatan tingkat sage semu dan belum mencapai tingkat orang suci sejati. Bagaimana kabarnya? Dia tidak tahu apa yang terjadi hingga melemahkan kekuatan empat tetua tertinggi. Jatuh dari level orang suci sejati ke tingkat orang suci palsu. Hal ini masuk akal. Kekuatan setingkat Santo Semu Murong Qingge. Situs web pertama adalah URL. Salah satu dari empat sesepuh tertinggi dapat dengan mudah menyelesaikan masalah ini. Alhasil, kini mereka berempat sudah bergabung. Mereka masih belum bisa menyerang dalam waktu lama. Namun berdasarkan situasi saat ini, Murong Qingge akan segera terluka parah. Gongsun Zimeng tidak ada hubungannya dengan hal ini. Bahkan pertarungan di level Sudo Suci bukanlah sesuatu yang bisa dia ikuti, sebagai level tertinggi. Meskipun saya sangat ingin mengetahui rahasia kawasan terlarang dari Murong Qingge, tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan empat tetua tertinggi dari satu sama lain. Kita hanya bisa menunggu sampai Lindong tiba, dengan kekuatan setingkat Saint King Lindong. Saya yakin tanah terlarang ada di hadapannya dan tidak akan ada rahasia. Puff, Murong Qingge secara tidak sengaja membentur rompinya, dan seteguk darah muncrat, mewarnai kurang dari setengah rok kasa ciannya menjadi merah. Dia baru saja menjadi orang suci, dia kurang pengalaman bertempur, dan kekuatannya terlalu besar. Alhasil, Murong Qingge tak mampu melawan keempat kakak beradik Gongru yang sudah gila. Jika bukan karena kekuatan pertahanan dan pemulihan tubuh suci yang sangat kuat, dia tidak akan mampu bertahan lama. Kemudian dia menahan beberapa pukulan berturut-turut. Puff! Beberapa suap darah lagi muncrat. Rok kasa cian di tubuh Murong Qingge telah diwarnai merah oleh darah dan seluruhnya berubah menjadi rok kasa merah. Kelihatannya sangat menyedihkan, situasi ini hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Tapi dia tetap tidak memilih untuk menyerah, karena sekali kamu menyerah,
itu berarti kematian. Mungkin juga berjuang sampai akhir. Di dalam gua di bawah area terlarang, dalam pertempuran di sini tadi, ketika Murong Kingge dipukul, seteguk darah muncrat ke arah Hantan. Itu menghilang setelah terserap oleh kabut yang mengambang di atas kolam dingin. Tidak ada yang memperhatikan detail ini. Lagi pula, dalam pertarungan hidup dan mati, siapa yang punya energi untuk memperhatikan hal ini? Darah mengalir sepanjang kabut ke kedalaman kolam dingin dan diserap dengan bersih. Tubuh menawan Murong Kingge adalah kondisi terakhir Tuan Muda untuk bangun menurut saudara perempuan Gongru. Seteguk darah ini juga bisa berpengaruh, berdebar. Detak jantung yang samar-samar muncul di kolam yang dingin. Seolah-olah ada sesuatu yang terbangun, lalu berdebar, terdengar detak jantung pertama, disusul detak jantung terus-menerus yang terus berdering. Tapi jumlah darah dalam satu suap terlalu sedikit. Ia hanya dapat memulihkan sedikit detak jantung, namun tidak dapat mengaktifkan organ lain. Detak jantung di kolam dingin itu sangat kecil, bahkan lemah. Bahkan di dalam gua pun sulit untuk mendengarnya jika tidak hati-hati. Dunia luar bahkan lebih kecil kemungkinannya. Pertarungan memperebutkan area terlarang terus berlanjut. Di bawah serangan terus-menerus dari saudara perempuan Gongru, perlawanan Murong Kingge menjadi semakin lemah. Pertarungan tersebut sepertinya telah mencapai saat-saat terakhirnya. Mereka berempat tampak bahagia, ini akhirnya berakhir. Selama Anda mengambil Murong Kingge dan melemparkannya ke kolam dingin, Tuan Muda akan bangun setelah menyerapnya. Misi mereka juga selesai. Setelah Tuan Muda sembuh, dia bisa kembali ke kampung halamannya. Begitu banyak zaman lagi, akhirnya saya bisa kembali. Saat ini, keempat saudari itu cukup bersemangat. Tepat ketika mereka hendak menggunakan pukulan terakhir pada saat yang sama, melukai serius Murong Kingge. Boom, Murong Kingge, yang berada di tengah, tiba-tiba meledak. Kekuatannya, yang awalnya hanya berada di tahap tengah level Sudo Suci, langsung ditingkatkan ke tahap akhir dari level Sudo Suci. Aura yang kuat menyebar, memblokir langkah 4 orang. Perubahan mendadak ini mengejutkan Gongru bersaudara. Serangan terakhir yang disiapkan juga terpaksa ditinggalkan. Saya tertegun sejenak. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa pihak lain sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Kemampuan Murong Kingge untuk mencapai tahap tengah level Sudo Santo cukup mengejutkan. Pada akhirnya, dia meremehkannya. Energi yang diserap gadis ini mungkin setidaknya 95%, dan sangat sedikit yang terbuang. Karakter seperti itu, ini bisa disebut sebagai sumber daya yang tiada taranya dan langka di dunia. Tepat saat mereka berempat tercengang, Murong Kingge menemukan momen yang tepat dan tubuhnya berubah menjadi sambaran petir. Boom, melesat keluar dari celah di antara mereka berdua, dan terbang dengan kecepatan tinggi ke kejauhan. Sangat cepat, itu menghilang dalam sekejap mata. Untuk membuat keempat tuan itu melonggarkan kewaspadaan mereka dan menciptakan peluang bagus bagi diri mereka sendiri untuk melarikan diri, Murong Kingge memilih untuk menahan serangan yang tak terhitung jumlahnya dengan paksa. Meski tubuh sucinya compang camping, namun tidak berakibat fatal. Selama aku bisa kabur dari sini, dengan kekuatan pemulihan dari tubuh suci, dia akan sembuh dengan cepat. Murong Kingge menghilang dalam sekejap, dan hanya setelah dia menghilang barulah saudara perempuan Gongru bereaksi. Tidak baik, gadis ini melarikan diri. Ketakutan besar menyelimuti mereka. Murong Kingge tidak boleh melarikan diri. Kalau tidak, bukan hanya Tuan Muda yang tidak akan bisa bangun. Jika Anda memberi pihak lain cukup waktu untuk berkembang, bahkan mungkin ada konsekuensi yang tidak ada habisnya. Mengejar,
teriak kakak tertua Ganru dengan keras. Di luar tubuh, api tak terlihat langsung menyala. Seluruh tubuhnya menjadi merah darah, nafasnya meningkat dengan cepat. Saya mendengar suara kakak perempuan tertua. Hal yang sama berlaku untuk 3 lainnya. Ini adalah salah satu teknik terlarang dari klan Lan, teknik pembakaran jiwa. Anda dapat menyalakan kekuatan jiwa Anda sendiri, yaitu kekuatan spiritual Anda. Dapatkan kekuatan tempur lebih dari 10 kali lipat secara instan. Teknik terlarang disebut teknik terlarang. Setelah dilakukan, harga yang harus dibayar akan sangat tinggi. Kekuatan jiwa diakui sebagai hal yang paling sulit dipulihkan di alam semesta. Setelah terbakar habis, kastornya akan mati total. Bahkan berhenti di tengah jalan akan menyebabkan kerusakan permanen pada pemainnya. Ini adalah teknik terlarang yang hanya bisa dipelajari oleh keturunan langsung klan Lan dan melatih prajurit mati. Sebagai pelayan pribadi Lan Yu, saudara perempuan Gongru tinggal bersama Lan Yu siang dan malam, berbagi kehormatan dan aib. Mereka dianggap sebagai orang terdekat, sehingga mereka diajari teknik membakar jiwa secara pribadi. Meskipun itu ilegal, namun situasi ini sudah menjadi hal biasa. Hampir semua keturunan langsung keluarga Lan akan melakukan hal ini. Anda dapat meminta orang-orang di sekitar Anda untuk melakukan teknik ini pada saat-saat kritis untuk memberi waktu bagi diri Anda sendiri untuk melarikan diri. Pertunjukan teknik pembakaran jiwa. Kekuatan tempur keempat saudara perempuan Gongru langsung meningkat lebih dari 10 kali lipat. Namun konsekuensinya juga sangat serius. Awalnya, mereka baru saja selesai menggunakan teknik terlarang untuk secara paksa meningkatkan kekuatan Murong Qingge, dan tubuh mereka sudah dalam kondisi yang sangat lemah. Lalu terjadilah pertempuran besar lainnya, menderita beberapa luka. Sekarang dia telah menggunakan teknik pembakaran jiwa lagi. Setelah pertempuran ini, meski 4 orang tidak mati, pada dasarnya sudah hancur total. Bahkan jika tuan muda mereka bangun, dia tidak bisa menyelamatkan mereka. Setelah menggunakan teknik pembakaran jiwa, kakak beradik Gongru bersiap mengejar Murong Qingge. Dengan kekuatan mereka saat ini, jauh lebih tinggi dari Murong Qingge. Akan segera menyusul, kemudian tangkap kembali. Saat ini, sebuah rantai terbentang dari area terlarang. Dia mengejar Murong Qingge ke arah pelariannya terlebih dahulu. Kemanapun ia melewatinya, kehampaan itu bergetar, kabur dan tidak nyata, seolah-olah tidak terikat oleh ruang sama sekali. Salah satu ujung rantai menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap mata. Tuan, ingat alamat situs web M42 Zoo, CC. Ketika Gongru bersaudara melihat penampakan rantai itu, mereka terlihat gembira dan berteriak keras. Pada saat yang sama, segera hentikan teknik pembakaran jiwa. Beberapa tuan muda mengambil tindakan, mereka tidak lagi dibutuhkan. Mengangkat teknik terlarang sejak dini dapat mengurangi kerusakan pada diri sendiri. Tak satu pun dari keempatnya mengharapkannya. Tuan muda itu benar-benar bangun. Bagi mereka, ini adalah kejutan yang tidak terduga. Bukankah tugasnya belum selesai? Tubuh menawan juga tidak menyerapnya. Kenapa kamu tiba-tiba bangun? Tapi ini tidak lagi penting. Selama tuan muda bisa bangun, sebuah rantai tiba-tiba terbentang dari area terlarang dan mengejar Murong Qingge, mengejutkan Gongsun Zimeng dan lainnya. Selain itu, keempat sesepuh tertinggi memanggil gelar Tuan Muda. Setiap orang memiliki spekulasi di benaknya. Rahasia di area terlarang dari sekte mengkilap warna-warni mungkin terkait dengan Tuan Muda yang disebutkan oleh penatua tertinggi. Mungkinkah yang disebut Tuan Muda itu bersembunyi di area terlarang? Kemudian 8 rantai lagi muncul satu demi satu di area terlarang, termasuk yang digunakan untuk mengejar Murong Qingge, dengan total 9 rantai. Kecuali yang datang lebih dulu,
8 rantai yang tersisa terbang secara acak di atas area terlarang. Seperti monster tentakel, Gongsun Zimeng dan pejabat senior lainnya dari Sekte Kaca Warna-Warni merasa sedikit mati rasa. Ini berbeda dari mereka. Keempat saudara perempuan Gongru sangat bersemangat. Setelah beberapa saat, rantai yang mengejar Murong Qingge diambil kembali. Ada seseorang yang terikat pada ujung rantai yang lain. Itu adalah Murong Qingge yang baru saja melarikan diri. Saat ini, tubuhnya diikat erat dan dia tidak bisa bergerak, dengan ekspresi ngeri di matanya. Dia melihat asal mula rantai itu. Ini adalah salah satu dari 9 rantai yang terlihat di gua di bawah area terlarang. Tapi mengapa rantai itu menjadi hidup, dan dia diikat meskipun dia tidak punya kekuatan untuk melawan? Bukankah tuan muda yang disebutkan oleh 4 tuan yang melakukannya? Pikirkan ini, Murong Qingge merasa panik di dalam hatinya. Dia belum pernah seperti ini saat menghadapi 4 tuan. Namun, identitas keempat majikan itu hanyalah pelayan. Jika tuan muda dari peradaban yang lebih tinggi bangun, bukankah dia tidak punya peluang untuk menang? Murong Qingge menusuk jarum itu dengan seluruh kekuatannya. Tapi tidak peduli metode apa yang aku gunakan, aku tidak bisa melepaskan diri dari rantai di tubuhku. Hatiku perlahan tenggelam. Dia tahu bahwa sekeras apapun dia berusaha, itu akan sia-sia. Kemampuan pihak lain bukanlah sesuatu yang bisa saya tolak. Mungkin ini hidupmu. Saat ini, Murong Qingge sedikit berkecil hati. Meskipun dia telah mengetahui tujuan tuannya sebelumnya dan merahasiakannya untuk menemukan kesempatan terbaik untuk melarikan diri. Sepertinya dia telah berhasil sebagian besar. Namun pada akhirnya dia tetap tidak bisa lepas dari pengaturan takdir. Gongsun Zimeng dan yang lainnya terkejut saat melihat keseluruhan prosesnya. Dengan menggunakan rantai, pembangkit tenaga listrik tingkat suci semu ditangkap dan dibawa kembali tanpa perlawanan apapun. Apa sebenarnya 9 rantai ini? Bagaimana dia bisa begitu mampu? Murong Qingge kembali ke langit di atas tanah terlarang. Keempat saudara perempuan Gongru sudah jauh. Mereka tahu bahwa tuan muda pasti akan menyerap tubuh menawan selanjutnya. Sungguh, ketika Murong Qingge merasakan rantai di tubuhnya mengendur, dia tidak menunggunya melakukan gerakan apapun. 8 rantai lainnya mengikuti dan melilitnya. Ikat semua tangan, kaki dan leher. Tadi dia hanya diikat, tapi dia masih bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Tapi sekarang, tangan, kaki dan lehernya diikat, dan dia tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Dia hanya bisa melihat ke langit, dengan air mata tak berdaya di sudut matanya. Saat ini, Murong Qingge seperti seorang wanita yang diikat di tempat tidur, membiarkan pria jahat itu melakukan apapun yang dia inginkan. Tidak ada yang bisa dilakukan selain menangis, meskipun dia tidak tahu apa yang akan dia alami selanjutnya. Namun menurut apa yang dikatakan keempat empu itu, dia diminta untuk mengabdikan hidupnya. Murong Qingge sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Dia akan mati, saya hanya tidak tahu bagaimana saya akan mati. Tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkannya. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Bicaralah selagi Anda masih bisa. Dia ingin menceritakan semua yang dia tahu, bahkan jika kamu mati. Kita juga harus memberitahu orang lain tujuan dari 4 guru tersebut. Masih belum diketahui apa dampak yang akan ditimbulkan oleh seseorang dari peradaban maju terhadap dunia Starflight setelah dia pulih dari luka-lukanya, tetapi dia harus mewaspadainya. Hanya banyak yang bisa saya lakukan, Master Sekte. Pernahkah Anda melihatnya? Ini adalah rahasia di area terlarang. Sekte kaca warna-warni itu sendiri adalah kedok. Tujuannya adalah untuk membina orang suci dengan fisik khusus, dan kemudian mengorbankan segalanya untuk membantu orang-orang di area terlarang pulih. Dari luka-luka mereka,
Orang ini sama sekali bukan dari alam bintang, tetapi dari peradaban yang lebih tinggi. Begitu dia pulih dari luka-lukanya, saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Anda harus melarikan diri dari sini dan memberitahu semua orang di bintang, nyatakan segalanya, sehingga semua orang bisa bersiap. Kata-kata Murong Qingge mengejutkan Gongsun Zimeng dan yang lainnya. Dia mengalihkan pandangannya ke 4 saudara perempuan Gongru dengan tidak percaya. 4 tetua tertinggi bukan dari alam Xingsu. Tujuan didirikannya sekte kaca warna-warni adalah untuk membina orang suci dengan berbagai fisik, dan kemudian mengorbankan segalanya untuk menyembuhkan luka orang-orang yang bersembunyi di tanah terlarang. Mengenai perkataan Murong Qingge, hanya Gongsun Zimeng yang pada dasarnya mempercayainya. Tak heran jika sejak berdirinya sekte tersebut, banyak sekali senior yang baru pertama kali memasuki alam suci namun tidak pernah keluar setelah memasuki kawasan terlarang. Itu masuk akal, keluarga Gongru tidak peduli dengan tatapan orang lain, mereka juga tidak memberikan penjelasan apapun, dan mereka juga tidak menghentikan Murong Qingge. Kondisi mereka saat ini sangat-sangat buruk. Dia tidak punya energi untuk mempedulikan hal ini, dan semua pikirannya tertuju pada 9 rantai. Selama Tuan Muda menyerap Murong Qingge, dia akan bisa bangun sepenuhnya. Saat itu, siapa lagi di alam Xingsu yang dapat menghentikan kemajuan mereka? Master Sekte, bawa orang-orang itu pergi sekarang dan selamatkan kakak perempuannya. Dia hanya akan mati jika dia tetap di sini. Murong Qingge masih sangat berterima kasih kepada Bai Lianhong, kakak perempuan senior yang memberinya kehidupan baru. Sayangnya pihak lain adalah pion seperti dia, tentu saja bahkan bidak catur. Kakak perempuan senior juga lebih beruntung dari diriku. Setidaknya dia menemukan kebahagiaannya sendiri, menikmati momennya, dan lolos dari bencana ini. Qingge, jangan khawatir, kakak perempuanmu telah diselamatkan oleh Lindong. Gongsun Zimeng tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab. Murong Qingge tercengang saat mendengar ini, kakak perempuan senior telah diselamatkan oleh Lindong. Kapan ini terjadi? Bagaimana Anda diselamatkan? Apakah Lindong punya kekuatan ini? Keempat tuan tidak menghentikannya. Serangkaian pertanyaan muncul di benaknya. Lindong berani mengambil risiko besar untuk menyelamatkan kakak perempuannya. Sepertinya dia benar-benar merusak pesona kakak perempuannya. Dia adalah orang yang cukup bertanggung jawab. Murong Qingge ingin terus berbicara. Rasa sakit yang memilukan melanda dirinya. Ternyata ada rantai yang menembus dadanya, menusuk jantungnya, dan mulai menghisap darah. Pada saat yang sama, beberapa rantai lainnya juga dimasukkan ke dalam tubuh Murong Qingge dari berbagai bagian. Bersambung.